Halo semuanya, perkenalkan saya Ide Bagus Putri Semananduta, mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2023 yang pada kesempatan kali ini akan membahas jurnal dengan judul Development of a Small Hydropower Plant Model Verified on Real Parameters. Yang dimana jurnal ini membahas pengembangan model lengkap pembangkit listrik tenaga air skala kecil menggunakan software MATLAB Simulink, yang mana kemudian model tersebut diverifikasi menggunakan parameter nyata dari PLTMH di Dobšiná, Slovakia. Yang mana ada pun latar belakang atau introduction mengapa pada akhirnya penelitian ini dilaksanakan, yakni dalam merancang pembangkit listrik tenaga air, pengujian langsung pada sistem nyata memerlukan biaya dan juga waktu yang sangat besar. Karena itu diperlukan model simulasi yang mampu menggambarkan perilaku sistem secara akurat sehingga proses desain dan pengembangan kontrol dapat dilakukan terlebih dahulu di komputer. Dan pun penelitian ini bertujuan untuk membuat model hash HPP yang memiliki karakteristik dinamis sesuai dengan kondisi nyata. Selanjutnya ada pun tujuan penelitian, yang mana tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model lengkap Small Hydropower Plant yang terdiri dari beberapa subsistem utama, yang mana kemudian memverifikasi bahwa model tersebut memiliki respon dinamis yang sesuai dengan pembangkit sebenarnya. Lalu ada pun struktur model SHPP, yang mana model SHPP ini terdiri dari 4 subsistem utama, yakni yang pertama ada hydraulic turbine, yang kedua servo drive, yang ketiga electric generator, yang keempat atau yang terakhir yakni governor, yang mana keempat subsistem ini saling terhubung sehingga membentuk satu sistem pembangkit listrik tenaga air yang lengkap. Selanjutnya ada pun penjelasan dari bagaimana setiap subsistem pada penelitian ini. Yang pertama yakni hydraulic turbine, yang dimana hydraulic turbine ini berfungsi untuk mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik, yang mana besarnya daya mekanik dipengaruhi oleh yang pertama ada debit air, yang kedua tinggi jatuh air, dan yang ketiga yakni efisiensi turbin, yang mana artinya semakin besar debit dan head, semakin besar juga daya mekanik yang dihasilkan. Lalu untuk subsistem yang kedua yakni servo drive, yang mana servo drive merupakan aktuator yang mengatur bukaan gate vane atau gate turbin, yang mana komponen ini memastikan pembukaan gate berlangsung secara bertahap sehingga tidak terjadi water hammer, yakni lonjakan tekanan air yang dapat merusak penstock maupun turbin. Lalu ada pun subsistem yang ketiga yakni generator, yang dimana generator ini berfungsi untuk mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Yang mana dalam model ini generator dihubungkan langsung dengan poros turbin sehingga perubahan torsi maupun kecepatan turbin akan langsung memengaruhi daya listrik yang juga dihasilkan. Dan subsistem yang terakhir atau yang keempat ada governor, yang dimana governor merupakan sistem kontrol utama, dan governor memiliki dua fungsi utama, yakni yang pertama yaitu mengontrol kecepatan turbin sebelum sinkronisasi, dan yang kedua yakni mengontrol daya keluaran setelah generator tersinkron dengan jaringan listrik. Lalu adapun pada penelitian ini governor menggunakan PI controller. Dan juga kita akan masuk ke bagian penting dan juga inti pada penelitian ini, yakni tahapan simulasi, yang dimana peneliti melakukan simulasi dalam 3 tahap utama. Tahap pertama yakni turbin dijalankan hingga mencapai kecepatan yang mendekati frekuensi jaringan. Setelah itu yang kedua ataupun tahap kedua yakni generator disinkronkan dengan jaringan listrik. Dan yang ketiga atau tahap ketiga yakni governor mengubah mode kontrol dari pengaturan kecepatan menjadi pengaturan daya, sehingga daya keluaran generator tetap konstan. Lalu ada pun pengujian gangguan pada penelitian ini, yakni di selain kondisi normal, sistem juga diuji ketika terjadi penurunan frekuensi jaringan listrik, yang mana saat frekuensi jaringan turun, otomatis governor segera mengurangi kecepatan turbin sehingga daya keluaran generator kembali menuju nilai yang diinginkan. Dan pun hal ini menunjukkan bahwa governor mampu mempertahankan kestabilan operasi dari pembangkit. Lalu ada pun hasil penelitian pada penelitian kali ini, yakni hasil simulasi menunjukkan bahwa model yang dikembangkan mampu menggambarkan proses, yakni yang pertama ada startup turbin, yang kedua yakni sinkronisasi generator, yang ketiga yakni pengaturan daya, serta yang keempat atau yang terakhir yakni respon terhadap gangguan frekuensi jaringan, yang dimana seluruh respon yang diperoleh sesuai dengan karakteristik pembangkit listrik tenaga air yang sebenarnya. Lalu yang terakhir ada pun kesimpulan pada penelitian ini, yakni dapat disimpulkan bahwa model Small Hydropower Plant yang dikembangkan berhasil mempresentasikan atau merepresentasikan kondisi nyata pembangkit listrik dari pembangkit listrik tenaga air,
yang mana model ini dapat digunakan sebagai dasar dalam hal yang pertama yakni perancangan sistem kontrol, yang kedua pengembangan metode kontrol cerdas, dan yang ketiga yakni penelitian lanjutan mengenai operasi pembangkit listrik tenaga air. Lalu dilanjutkan pada penjelasan Simulink, yang mana penjelasan Simulink kali ini menggunakan software yakni MATLAB Simulink, yang dimana pada MATLAB Simulink kali ini terdapat beberapa bagian-bagian penting yang pun sistem dimodalkan untuk menggunakan MATLAB Simulink untuk menguji kinerja Fuzzy Logic Controller atau FLC sebagai pengendali governor pada pembangkit listrik tenaga air. Dan pun tujuan utama simulasi ini adalah menjaga kecepatan dari turbin dan daya keluaran generator agar tetap stabil meskipun terjadi perubahan beban. Yang pertama, yakni ada reference speed atau yang berada pada bagian paling kiri, yakni blok pertama adalah reference speed yang merupakan nilai kecepatan yang diinginkan atau set point dari sistem, yang mana nilai tersebut akan dibandingkan dengan kecepatan aktual dari generator. Setelah itu ada yang kedua yakni speed error, yakni blok ini berfungsi untuk menghitung selisih antara kecepatan referensi dan kecepatan aktual rotor, yang mana selisih inilah yang disebut dengan error dan menjadi input utama bagi Fuzzy controller, yang mana secara matematis yakni error sama dengan Vref kurang W aktual. Lalu adapun Fuzzy generator yang merupakan bagian utama pada penelitian ini, yang mana di dalam blok ini terdapat 3 proses utama, yaitu fuzzification, yang mana untuk mengubah nilai error menjadi variabel linguistik. Yang kedua adapun inference, yakni menggunakan aturan if then untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan. Dan yang ketiga yakni defuzzification, yang dimana fungsinya adalah untuk mengubah hasil fuzzy menjadi sinyal kontrol numerik, yang mana output dari blok ini adalah kontrol sinyal atau CS. Setelah itu adapun governor servo, yang dimana servo bekerja sebagai aktuator yang mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanik untuk membuka ataupun menutup gate turbin. Setelah itu adapun gate rate limiter, yang dimana blok ini membatasi kecepatan pembukaan dan penutupan gate sehingga perubahan debit air tidak terjadi secara tiba-tiba. Dan pembatasan ini penting untuk menghindari water hammer, yakni lonjakan tekanan air yang dapat merusak penstock maupun turbin. Selanjutnya adapun hydraulic turbine, yang dimana ini merupakan salah satu subsistem penting pada penelitian ini, yang mana artinya semakin besar bukaan gate maka debit air yang masuk ke turbin akan semakin besar sehingga menghasilkan mechanic power yang jauh lebih tinggi. Selanjutnya adapun mechanical power, yang dimana mechanical power ini merupakan hasil dari turbin yang dimana kemudian digunakan untuk memutar generator, yang pun besarnya daya mekanik ini akan memengaruhi kecepatan dari putaran rotor. Setelahnya ada rotor speed deviation, yang dimana selanjutnya sistem menghitung perubahan kecepatan rotor menggunakan blok rotor speed deviation, yang dimana bagian ini juga terdapat faktor damping yang berfungsi untuk merubah ataupun meredam osilasi agar sistem lebih cepat mencapai kondisi stabil. Selanjutnya ada feedback, yang dimana kecepatan rotor yang telah dihitung kemudian akan dikirim kembali menuju block speed error, yang mana dengan demikian terbentuk sistem closed loop control sehingga governor selalu mengetahui kondisi generator secara real time. Setelah itu ada electrical power, yang dimana electrical power ini merupakan blok yang menghitung daya listrik yang dihasilkan dari generator berdasarkan 3 variabel, yakni yang pertama ada daya aktif, yang kedua tegangan terminal, dan yang ketiga yaitu kondisi beban, yang mana parameter ini digunakan untuk melihat apakah daya keluaran tetap sesuai dengan nilai referensi. Selanjutnya adapun main scope, yang mana semua parameter simulasi dikumpulkan menjadi scope MUX, kemudian ditampilkan pada main scope, yang mana melalui scope ini dapat diamati beberapa variabel, yakni terdapat 5, yang pertama yakni perubahan posisi gate, yang kedua daya mekanik, yang ketiga daya listrik, yang keempat tegangan, dan juga yang kelima yakni kecepatan rotor selama simulasi berlangsung. Adapun alur kerja dari Simulink ini, yang dimana sistem dimulai dari pemberian nilai kecepatan referensi, lalu nilai tersebut dibandingkan dengan kecepatan aktual sehingga diperoleh sebuah error, yang mana error diproses oleh Fuzzy generator untuk menghasilkan sinyal kontrol, dan sinyal tersebut menggerakkan governor servo yang mengatur bukaan gate turbin, dan pun bukaan gate ini menentukan debit air yang masuk ke hydraulic turbine sebagai salah satu subsistem utama sehingga menghasilkan daya mekanik. Dan daya mekanik ini akan memutar generator dan menghasilkan energi listrik. Lalu kecepatan rotor akan dikirim kembali sebagai feedback sehingga governor dapat terus menjaga kestabilan sistem. Selanjutnya adapun diagram yang merupakan hasil dari
penelitian dan juga Simulink dari software MATLAB Simulink tersebut. Mungkin sekian dari pemaparan dan juga presentasi mengenai salah satu penelitian tersebut. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.